Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Nur Fauzia dengan NIM 11820600063. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai struktur dan metabolisme protein. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah biokimia dan dosen Ibu Epa Fauzia MSI. Selamat menyaksikan. Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Di samping berat molekul yang berbeda-beda, protein mempunyai sifat yang berbeda pula. Ada protein yang larut dalam air, tetapi ada juga yang suka larut dalam air. Rambut dan kuku adalah suatu protein yang tidak larut dalam air dan tidak mudah bereaksi. Sedangkan protein yang terdapat dalam bagian putih telur mudah larut dalam air dan mudah bereaksi. Protein tersusun dari peptida-peptida sehingga membentuk suatu polimer yang disebut polipeptida. Setiap monomernya tersusun atas suatu asam amino. Asam amino adalah molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan gugus amino yang mana pada bagian pusat asam amino terdapat suatu atom karbon asimetrik. Pada keempat pasangan yang berbeda itu adalah gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan berbagai gugus yang disimbolkan dengan huruf R. Gugus R disebut juga sebagai rantai samping yang berbeda dengan gugus amino. Yang selanjutnya yaitu struktur protein. Protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein. Karena protein disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptida dan bahkan terkadang dihubungkan oleh ikatan sulfida. Selanjutnya, protein bisa mengalami pelipatan-pelipatan membentuk struktur yang bermacam-macam. Adapun struktur protein meliputi struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan terakhir struktur kuarter. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut itu merupakan struktur-struktur dari protein. Yang pertama ada struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linier yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan. Nah, rantai struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus asam amino dengan gugus asam karboksid. Nah, ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Nah, bisa dilihat gambar tersebut merupakan struktur primer. Struktur yang kedua yaitu struktur sekunder. Nah, struktur ini merupakan kombinasi antara struktur primer yang linier distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belulang polipeptida. Nah, salah satu contoh struktur sekunder adalah alpha helix dan beta pleatide. Nah, kemudian struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang-ulang. Struktur alpha helix terbentuk antara masing-masing atom oksigen karbonil pada suatu ikatan peptida dengan hidrogen yang melekat ke gugus amida pada suatu ikatan peptida 4 residu asam amino di sepanjang rantai polipeptida. Sedangkan struktur sekunder beta pleatide terbentuk melalui ikatan hidrogen antara daerah linier rantai polipeptida. Beta pleatide ditemukan dua macam bentuk, yakni antiparalel dan paralel. Yang ketiga ada struktur tersier. Nah, struktur ini merupakan lapisan yang tumpah tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antar rantai samping gugus R dan berbagai asam amino. Nah, struktur ini merupakan konformasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan
spasial antara struktur sekunder. Nah, struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yaitu ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan yang terakhir ikatan hidrofobik. Dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting bagi protein. Asam amino yang memiliki sifat hidrofobik akan berikatan dengan berbagai dalam protein gluber yang tidak berikatan dengan air. Sementara asam amino yang bersifat hidrofilik secara umum akan berada di sisi permukaan luar yang berikatan dengan air di sekelilingnya. Gambar tersebut merupakan struktur tersier dari protein. Selanjutnya yaitu yang keempat ada struktur kuarterner. Nah, struktur ini adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruangan. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yaitu interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Protein dengan struktur kuarterner sering disebut juga dengan protein multimerik. Jika protein yang tersusun dari 2 subunit disebut dengan protein dimerik. Sedangkan jika tersusun dari 4 subunit disebut dengan protein tetramerik. Nah, yang gambar tersebut merupakan contoh dari struktur kuarterner. Pembahasan yang kedua yaitu tentang metabolisme protein. Nah, proses penguraian protein dalam tubuh meliputi reaksi deaminasi, dekarboksilasi, dan transmisi. Nah, proses ini juga berkaitan dengan siklus urea, beberapa biosintesis asam amino, dan bagaimana keterikatan antara metabolisme protein dengan metabolisme karbohidrat dan lipid. Nah, dalam tubuh kita, protein mengalami perubahan-perubahan tertentu dengan kecepatan yang berbeda untuk tiap proteinnya. Nah, protein dalam darah, hati, dan organ tubuh lain mempunyai waktu paruh antara 2,5 sampai 10 hari. Protein yang terdapat pada jaringan otot mempunyai waktu paruh 120 hari. Rata-rata tiap hari 1,2 gram protein per kilogram berat badan diubah menjadi senyawa lain. Ada 3 kemungkinan mekanisme perubahan protein. Yang pertama, sel-sel mati, lalu komponennya mengalami proses penguraian atau katabolisme dan dibentuk sel-sel baru. Yang kedua yaitu masing-masing protein mengalami proses penguraian dan terjadi sintesis protein baru tanpa ada sel yang mati. Yang ketiga yaitu protein dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan sintesis protein yang baru. Gambar tersebut menunjukkan tentang metabolisme protein. Nah, jumlah asam amino dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksi, peptidasi, aminopeptidasi, tripeptidasi, dan dipeptidasi. Nah, setelah protein diubah menjadi asam amino, maka dengan proses absorpsi melalui dinding usus, asam amino tersebut sampai ke dalam pembuluh darah. Proses absorpsi ini adalah proses transport aktif yang memerlukan energi. Asam amino dikarboksilat atau asam amino diabsorpsi lebih lambat daripada asam amino netral. Nah, reaksi transmisi asam amino yaitu katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transmisi yang melibatkan memindah gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim yang terlibat dalam reaksi adalah transminase atau aminotransminase. Nah, enzim ini spesifik bagi
nitrat sebagai penerima gugus amino namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus amino. Reaksi deaminasi asam amino. Proses deaminasi asam amino dapat terjadi secara oksidatif dan non-oksidatif. Contoh asam amino yang mengalami proses deaminasi oksidatif adalah asam glutamat. Reaksi degradasi asam glutamat dikatalis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD atau NADP. Deaminasi non-oksidatif yaitu penghilangan gugus amino dari asam amino serin yang dikatalis oleh enzim serin dehidratase. Asam amino treonin juga dapat mengalami deaminasi non-oksidatif dengan katalis treonin dehidratase menjadi keton butirat. Dekarboksilasi asam amino merupakan cara lain dalam degradasi asam amino menyusun protein. Reaksi ini menghasilkan senyawa lain. Nah, degradasi asam amino protein menghasilkan limbah nitrogen berupa amonia. Senyawa ini bersifat racun bagi organisme tertentu. Agar tidak beracun, biasanya gugus amino diekskresi dari tubuh dalam bentuk urea, yaitu suatu senyawa yang larut dalam air bersifat non-toksik sebagai bentuk ekskresi nitrogen. Gambar tersebut merupakan proses metabolisme protein dan asam amino. Proses metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan di mulut sampai di usus halus. Dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino, yaitu sebagian besar zat makanan yang mengandung protein dipecahkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil terlebih dahulu sebelum diabsorpsi dari saluran pencernaan. Protein diabsorpsi dari usus halus dalam bentuk asam amino kemudian masuk ke darah. Dalam darah, asam amino disebar ke seluruh sel untuk disimpan. Di dalam sel, asam amino disimpan dalam bentuk protein. Hati merupakan jaringan utama untuk menyimpan dan mengelola protein. Perubahan kimia dalam proses pencernaan dilakukan dengan bantuan enzim-enzim saluran pencernaan yang mengkatalisis hidrolisis protein menjadi asam amino. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun pelafalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.